Assalamualaikum teman-teman YouTube. Jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, mungkin udah cukup lama ya teman-teman saya nggak bikin video ya. Terutama buat teman-teman yang memang subscribe atau sering nonton video saya, mungkin udah lama saya nggak kelihatan bikin video. Mungkin ada sekitar sebulan lebih ya. Yang pertama mungkin awal-awal saya pas saya kerja di luar kota, jadi saya benar-benar nggak bisa bikin video. Dan yang kedua, mungkin teman-teman tahu ya, di status saya atau di Instagram saya, karena saya sedang isolasi mandiri karena habis terserang virus yang lagi viral ya, kena corona gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah negatif, sudah sehat kembali ya. Jadi sekarang bisa beraktivitas lagi seperti biasa, alhamdulillah ya. Nah, kali ini saya mau bahas apa teman-teman? Sebenarnya bingung ya saya mau mulai apa. Cuman karena sekarang musim penyakit ya, musim sakit lah, saya lihat-lihat di beberapa pertanyaan teman-teman, burungnya pada sakit dan sebagainya, yaitu saya bahas aja lah tentang nyilet ya. Jadi gimana sih cara menangani burung yang kurus sampai nyilet gitu ya. Nyilet itu mungkin istilahnya teman-teman ya, jadi dimana kondisi burung itu saking kurusnya sampai tulang dadanya itu terlihatnya seperti ini nih. Saya ada nih sampai bener-bener lancip banget ya, lancip kayak silet gitu, setajam silet. Nah, gimana cara ngobatinnya gitu ya. Nyilet sendiri sebenarnya teman-teman banyak ya penyebabnya, jadi saya nggak bisa ngejawab satu jawaban langsung atau menggunakan obat yang satu obat langsung mampu gitu ya. Jadi dilihat dulu penyebabnya. Penyebabnya apa aja? Yang pertama penyebabnya itu infeksi cacing atau parasit ya. Ini yang paling sering biasanya. Jadi burung itu terkena cacingan. Jadi makanan yang dimakan sama burung itu diserap sama cacing. Jadi dia kekurangan nutrisi, akhirnya nyilet. Nah, gimana caranya kalau misalkan cacingan dan ciri-cirinya? Ciri-cirinya kalau cacingan gimana? Kalau cacingan biasanya makan masih lahap, masih bisa makan lah ya. Terus yang paling utama itu biasanya kotorannya itu pas buang kotoran gitu ya, dia ada seperti telur-telur cacing kecil-kecil atau cacing-cacing kremi yang sangat kecil gitu ya, pada hidup di kotoran atau ugut-ugut gitu ya, seperti telur cacing lah ya. Nah seperti itu yang paling jelas, yang paling kelihatan. Nah kalau udah kelihatan kayak gitu, langsung aja dikasih obat cacing. Obat cacingnya apa aja bebas ya, pakai merek A sampai Z itu terserah, asal penggunaan dan dosisnya sudah tepat. Untuk obat cacing saya udah pernah bahas, ditonton aja di video yang lainnya karena itu lebih lengkap gitu ya. Yang kedua, selain cacingan yang paling sering itu burung kena serangan bakteri ya. Bakterinya apa aja banyak ya, ada salmonella, ada E. coli, ada apalah banyak pokoknya. Intinya sih si bakteri tersebut menyerang pencernaan. Jadi burung nggak bisa nyerna dengan baik, bahkan mungkin burung tidak mau makan ya. Nah ini salah satu cirinya kalau misalkan burung kena bakteri. Nah yang ketiga bisa juga kena jamur ya. Jadi selain bakteri ada jamur ya, selain sejenis protozoa lah, sejenis bakteri juga, cuman berbeda cara hidupnya lah. Intinya sih ya udah, intinya penyakit ya, biar gampangnya penyakit. Nah biasanya jamurnya itu biasa menyerang bagian pernapasan. Jadi si burung itu terganggu napasnya dan terganggu proses makannya ya. Itu kalau misalkan kena bakteri bisa dikasih antibakteri atau anti jamur ya, seperti nyitasin, atau mungkin kalau misalkan jamurnya itu menyerang pernapasan sampai berlendir, bisa dikasih doxypet dan lain sebagainya ya. Itu bisa dibaca juga di link bawahnya, ini ada beberapa obat yang bisa dipakai. Yang keempat, ini yang pernah saya alamin sendiri ya. Jadi saya pernah ngalamin burung indukan yang sampai kurusnya, masya Allah, kayak tulang doang gitu ya, ngelihatnya kayak tulang doang. Makannya masih mau, kotoran normal, masih lahap dan lain sebagainya. Ternyata kendalanya itu menelan benda asing ya. Jadi si burung nelan paku ya, mungkin lagi makan grit gitu, ketelan paku di bagian temboloknya. Jadi pas burungnya saya udahlah pasrah gitu ya, saya sembelih aja burungnya, pas dibuka gitu ternyata di temboloknya itu tertusuk paku ya. Jujur aja paku 2 biji, yang paku triplek ya, ukuran paku triplek setengahnya itu nancelep di bagian temboloknya. Nah itu yang bikin burung kurus ya. Ada juga yang nelen karet
ada yang juga yang nelan apa namanya logam dan lain sebagainya, ada yang nelan plastik ya, macam-macam lah. Intinya sih burung biasanya kadang memakan benda asing. Nah kalau memakan benda asing biasanya makan masih lahap, masih normal ya, masih bisa terbang dan lain sebagainya, masih inilah, masih moodnya masih bagus ya. Tapi burung kurus terus gitu, dilihat cacingan enggak ya, bakteri enggak dan sebagainya, itu biasanya nelan benda asing ya. Lalu selanjutnya selain benda asing ada lagi burung yang kurang gizi ya. Kurang gizi itu karena makanannya atau asupan makanannya kurang. Seperti ada yang pernah nanya ke saya gitu ya, Mas katanya burung saya kok kurus-kurus ya, beda sama waktu pertama kali beli kata saya. Lalu saya tanya perawatan hariannya gimana. Ternyata burung hanya dikasih dedak ya seperti ayam gitu ya, dan memang mungkin kurang karbonya kurang ya, karena dedak itu memang tinggi serat cuman rendah karbo, jadi karbohidratnya asupan nutrisinya tetap kurang ya. Sedangkan burung itu sendiri perlu nutrisi yang seimbang ya, biar badannya itu apa namanya fit dan nutrisinya penuh ya, jadi badannya nggak nyilet nggak kurus itu. Makanan apa yang mengandung banyak karbo ya, jagung ya, jagung, beras gitu, itu banyak mengandung karbo. Terutama juga yang banyak lemaknya, biji-bijian yang banyak lemaknya kayak kacang tanah ya, itu banyak mengandung lemaknya, jadi bisa bikin burung gemuk ya, atau isi badannya. Yang terakhir ya selain makanannya juga pola makannya, kadang ada yang pola makannya itu tidak teratur ya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi nerapin ada 3 pola makan. Yang pertama saya terapin itu satu kali sehari ya. 1 kali sehari ini biasanya buat ikan-ikan yang memang udah terbang ya, udah lepas dari induknya, udah mandiri ya, tapi dia masih di kandang ternak atau masih ngumbar lah ya. Itu bareng sama indukan-indukan yang lagi istirahat, yang lagi enggak loloh, yang lagi enggak jodoh, bareng di kandang umbaran itu sekali sehari. Yang kedua itu 2 kali sehari, sarapan dan sore ya. Jadi pagi-pagi itu sarapan biasanya 2 tutup botol mizon ya, untuk 1 pasang, jadi 1 ekor itu 1 tutup botol. Seenggaknya cuma sarapan ya, atau dikasih juga kacang 5 butir sampai 10 butir tergantung ukuran tubuh burungnya. Lalu siang habis sorenya dikasih makan full sampai kenyang. Nah ini biasanya diterapin saya buat player ya, burung-burung player. Lalu yang ketiga disediain seterusnya di kandang. Nah ini saya terapin pada burung-burung yang lagi loloh ya, terutama burung-burung yang baru netas umur semingguan. Nah umur semingguan ini saya jor ya makanannya, bijian campur, fur, dan air itu harus tersedia di kandang selama loloh gitu ya. Jadi ikannya itu terjamin nutrisinya. Ini biasanya 3 ya, tiga tahapan, jadi tergantung burungnya lagi kondisi apa. Ini kalau saya pribadi. Nah teman-teman bisa diterapin biar burung-burungnya gemuk ya. Yang terakhir itu memang ada juga burung yang bawaannya memang kurus ya, seperti saya nih. Ini saya udah minum susu penambah penggemuk, peton, minum apalah gitu ya, zinc dan lain sebagainya. Pokoknya sudah banyak saya coba gitu ya, tapi memang karena bawaan sayanya atau emang dikasih sama Allahnya begini ya, jadi saya terima aja ya, memang sudah dari sananya begitu gitu ya. Jadi sudah genetik gitu ya, walaupun naik beberapa kilo tapi sekalinya stres atau sekalinya begadang gitu langsung turun lagi. Jadi memang tubuh saya atau kerangka tubuh saya memang genetiknya nggak bisa nyimpan banyak lemak gitu ya. Nah burung merpati pun ada yang seperti itu, jadi dia memang sudah bawaan lahirnya kurus nyilet seperti itu, jadi nggak bisa diubah, nggak bisa diapa-apain lagi, ya udah ya terima saja gitu. Kalau mau lebih baik ya diganti gitu ya. Itu aja ya teman-teman, apalagi ya, ada lagi nggak ya? Saya rasa sih cuman itu doang sih teman-teman ya yang bikin burung itu nyilet ya. Jadi intinya sih kalau burung nggak sakit ya nelen benda asing, atau enggak ya makanannya kurang bergizi gitu aja. Jadi jawabannya nggak bisa cukup satu ya, obatnya apa ya tergantung penyebabnya apa gitu ya. Saya nggak bisa ngasih tahu nih obat ini pasti ampuh, nggak bisa ya, karena harus dilihat dulu penyebabnya apa. Oke, gitu aja teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah, dan tetap jaga kesehatan. Oke.